Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Hai, video yang barusan adalah kejadian pembantaian massal yang terjadi pada tahun 1975 sampai 1979. Selama kurang lebih 4 tahun orang-orang yang ada di sana hidup dengan kesengsaraan, penderitaan, dan bayangan akan kematian setiap harinya. Tempat pembantaian massal itu kini telah menjadi museum, situs memorial untuk mengenang orang-orang yang telah menjadi korban atas kekejaman rezim. Sebelum saya menerangkan kekejaman rezim tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Siti Hanifah dari Fakultas Usuluddin Filsafat Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kekejaman rezim tersebut termasuk isu-isu yang paling brutal di Asia Tenggara. Kasusnya menyeramkan dan gila banget, karena kasusnya ini memakan korban jiwa sekitar 2 juta penduduk di Kamboja pada tahun 1970-an. Dan di tahun 1970-an itu total populasi penduduk Kamboja itu sekitar 6 juta penduduk. Dalam berarti memakan korbannya itu sekitar 20% dari total penduduk. Jadi fase ini adalah fase paling gila di Asia Tenggara, fase paling nggak ngotak pokoknya. Bisa kita sebut dengan pemerintahan yang paling brutal di Kamboja ini. Jadi Kamboja ini menjadi negara berdaulat sejak kepergian Prancis dari kawasan Indochina, yaitu sekitar tahun 1955, terus melewati beberapa konflik sampai akhirnya dikuasai oleh rezim Khmer Merah pada tahun 1975 hingga 1979. Khmer Merah dibangun perlahan-lahan pada tahun 1960-an di dalam hutan sebelah timur Kamboja. Mereka ini didukung oleh tentara Vietnam Utara yang merupakan organisasi menentang agresi Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Jadi, rezim Khmer Merah ini juga didukung oleh golongan gerakan komunis di Laos. Pada waktu itu banyak banget gerakan partai komunis yang hampir banyak di negara Asia. Khmer Merah pada awalnya mereka adalah pasukan yang mendukung partai komunis Kamboja. Tahun 1968, Khmer Merah berhasil menang di Perang Sipil Kamboja. Nah, tanggal 17 April 1975, pasukan Khmer Merah ini berhasil merebut ibu kota Kamboja. Akhirnya dikuasai tuh sama mereka. Jadi ada beberapa orang yang menjadi pemimpin di rezim baru ini. Tapi yang paling berkuasa itu adalah Pol Pot. Pol Pot itu pemerintahan ya, pemerintahan yang memimpin. Jadi dia memegang peranan sebagai Perdana Menteri. Terus nama negaranya sama Pol Pot juga dirubah dari Khmer Merah Republik jadi Kampuchea, sesuai sama nama partainya, agar sejalan sama ideologi baru yang mau dia terapkan. Nah, di pemerintahan Pol Pot inilah visi negaranya tuh diubah, role modelnya diubah dengan ideologi komunisme, Mao Zedong. Pas lagi program lompatan jauh ke depan, akhirnya Kamboja ini jadi mirip-mirip ke Cina. Setelah itu, Pol Pot mengevakuasi penduduk kota ke daerah pedesaan. Jadi sekolah ditutup, properti pribadi dirampas. Pokoknya tidak boleh punya properti pribadi. Semua milik negara. Nah, katanya di tahap ini genosida tuh sudah terjadi.
Jadi mereka nih melakukan long march pawai dari kota ke desa. Rombongan pawai ini di desa-desa pinggiran tuh katanya mereka sambil ngebunuh anak kecil, orang-orang tua, sama orang-orang yang berpenyakit. Orang kota yang ke desa pun belum tentu aman. Memang mereka di sana kerja, tapi katanya kerjanya ya kayak disiksa gitu. Akhirnya banyak yang meninggal karena kecapean, kelaparan, dan terkena penyakit malaria. Bọn ấy thằng nào thợ với cứ ở trong đó đừng ngại và lụp lắng đấy và lụp lắng ở phía cả apa nih ពេលនោះពិបាកវេទនាស្គមអត់បានអីហូបឆ្អែតមិនអីហូបគ្រប់គ្រាន់អីណាស្គមហើយក្នុងការឈឺទៅអត់មានថ្នាំលើបទេគេឲ្យយើងអាលើបអាថ្នាំដាក់ឬឈើដើមឈើទូចៗហ្នឹងហើយគេយកមកធ្វើថ្នាំឲ្យលើបអត់តាមមានអីឲ្យលើបដូចថ្នាំយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេ បើអ្នកណាមិនហូបគឺថាកូនចាំហ្មងហើយវាថាអញ្ចឹងរួចពួកខ្ញុំណាហូបហើយហ្នឹងណាវានៅយោធានៅមើលដើរមើលដូចថាដើរមើលគ្រប់ដូចថាគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងណាអ្នកណាស៊ីមិនស៊ីអ្នកណាហូបមិនហូបអានឹងដឹងគ្នាហើយបើអញ្ចឹងត្រូវតែហូបទាំងអស់គ្នារួចសាសនាចាមគេមិនឲ្យហូបសាច់ជ្រូក Pokoknya selama pemerintahan Pol Pot ini semua orang yang dianggap musuh negara pasti ditangkap atau dibunuh. Coba bayangin aja ya. Di pemerintahan ini katanya ada lebih 150 penjara yang dibangun. Ada salah satu penjara yang bernama penjara S1 Tuol Sleng. Penjara itu adalah bekas tempat untuk menuntut ilmu, tempat sekolahan, sekolah yang bernama Tuol Svaipre. Nah, sekolah itu dibangun pada tahun 1962. Jadi penjara di situ terdapat 4 gedung dan gedung-gedungnya itu bernamakan A, B, C, D gitu. Jadi di setiap gedung masing-masing itu untuk orang-orang yang dihukum di sel-sel tersebut, orang-orang yang dihukum itu tempatnya sendiri-sendiri. Di atas kepemimpinan Pol Pot, penjara tersebut dibawa oleh kepemimpinan Kang Kwek Ew atau yang disebut dengan Komandan Dax. Jadi di tiap-tiap penjara, di tiap-tiap sel, di tiap-tiap gedung di sana memiliki tempat tersendiri, memiliki tempat untuk menginterogasi dan tempat untuk menghukum mati. Jadi hukumannya adalah seperti kuku dikupas lalu diberikan alkohol, dicambuk, terus disengat listrik. Bahkan ada juga yang dibawa ke suatu tempat untuk menghabiskan darah, lalu organ tubuh orang-orang itu diambil. Betapa ngerinya, ya Allah. Dan korban jiwanya pasti banyak sekali. Dan katanya ada yang selamat, ada yang lolos, hanya 12 orang. Dan 4 orang tersebut adalah anak kecil. Ya alhamdulillah ada yang masih selamat. Saking banyaknya korban jiwa di pemerintahan ini, sampai-sampai korbannya digolongkan dalam 5 jenis. Yang pertama, orang yang kenal atau berhubungan dengan pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, kaum profesional dan intelektual. Itu kayak orang-orang yang pinter-pinter dalam hal apapun itu, mereka akan dibunuh. Yang ketiga, etnis minoritas yang tinggal di dataran tinggi sebelah timur Kamboja akan dibunuh. Yang keempat, orang kota yang dipindah ke desa gagal menjalankan tugas agrarisnya, gagal menjalankan tugas pertaniannya. Jadi mereka semua akan dibantai, akan dibunuh, dimusnahkan. Terus yang kelima, partai yang berkhianat. Yang jenis ini katanya nggak dieksekusi ya, nggak langsung dibunuh, tapi disiksa dulu sampai mati perlahan-lahan. Sakitnya. Pokoknya semua itu dibunuh, dieksekusi, dibunuh, dieksekusi,
gak ada yang diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, gak ada, waktu itu gak ada. Pol Pot ini menganggap kalau rezimnya ini sebagai tahun nolnya Kamboja. Jadi semuanya itu di-reset, masyarakat harus dibersihkan dari kekayaan, status dan pendidikan dari pemerintahan sebelumnya. Itu nggak boleh ada yang tersisa. Jadi nggak boleh ada seseorang yang tersisa, apalagi dari pemerintahan sebelumnya ya. Nah, PBB juga bilang korban jiwanya itu sekitar 2-3 juta jiwa, atau 2,5% dari populasi Kamboja pada waktu itu ya. Tapi ternyata reformasi radikal Pol Pot ini malah bikin Kamboja jadi lemah. Akhirnya di tahun 1978 Vietnam mulai menginvasi Kamboja dan berhasil merebut Phnom Penh, ibu kotanya, di tahun 7 Januari 1979 yang berhasil mengakhiri rezim Khmer Merah tersebut. Setelah kejadian itu, akhirnya rezim Khmer Merah dan Pol Pot pun kabur ya ke hutan. Dilepaskan, dia kabur ke hutan, balik ke tempat mereka didirikan dulu, karena mereka dulu didirikan di hutan. Tapi mereka tetap melawan pemerintahan baru pada waktu itu. Kemudian ada perpecahan di Khmer Merah, kayak semacam konflik perebutan kekayaan. Terus tahun 1997 Pol Pot diadili organisasi dia sendiri. Jadi Khmer Merah ada yang mengkhianati Pol Pot. Akhirnya di tahun 1994 Pol Pot meninggal karena terkena serangan jantung. Tapi ada juga yang berkata kalau Pol Pot ini meninggalnya itu dibunuh sama Khmer Merah, karena katanya beban tekanan Khmer Merah itu ya, tekanan Khmer Merah terlalu banyak, akhirnya mereka melepas bebannya ini dengan membunuh si Pol Pot itu. Akhirnya pemimpin Khmer Merah ini dia mengakui bahwa mereka telah membunuh dulu, telah membantai. Akhirnya mereka pun dihukum seumur hidup dan bahkan ada yang dihukum mati. Sebelum itu mereka juga menyampaikan permintaan maafnya atas genosida yang telah mereka perbuat dulu. Akhirnya setelah itu tidak ada generasi-generasi seperti rezim Khmer Merah lagi, tidak ada Pol Pot lagi, sudah tidak tersisa lagi. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan thank you and bye bye.